Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan perkuliahan terakhir kita, perkuliahan ikhtitam kita sebelum final, yaitu berkaitan dengan review saja. Bapak akan berusaha untuk sesingkat mungkin untuk menjelaskan review kita hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, Bapak hanya ingin menegaskan bahwa pembelajaran kita selama ini dalam periode 1 semester ini terkait dengan filsafat pendidikan, tentu sebagai maknanya juga definisi dari filsafat itu sendiri, diharapkan mata kuliah ini bisa menjadikan kita orang yang lebih bijaksana dalam melihat pendidikan dan juga bijaksana dalam mendidik. Jadi bukan persoalan bijaksana dalam mendidik saja, tapi juga bijaksana dalam melihat pendidikan. Ya, tentu sudah kita diskusi di kelas, baik online juga, bahwa pada dasarnya pendidikan bukan persoalan aspek kognitif saja, bukan aspek psikomotorik saja, tapi juga ada afektif di sana, ada moralitas di sana. Sehingga diharapkan dengan perkuliahan kita 1 semester ini menjadi langkah awal kita menjadi individu yang reflektif, menggunakan nalar kita, akal sehat kita, analisis tajam kita melihat pendidikan. Selanjutnya, Bapak juga sudah menjelaskan terkait dengan arena pendidikan kemarin, bahwa di dalam dunia pendidikan itu ada politik, ada ideologi gitu ya, yang berperan penting ya. Ideologi, kemudian politik. Ya, paling tidak saya berharap dengan diskusi ini Anda tidak lagi terkejut ya, ketika Anda betul-betul nanti terjun langsung di dalam dunia pendidikan, bahwa ideologi, pergesekan pemahaman ideologi di sana, politik di sana, itu lumrah terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Oke, ini hanya ilustrasi saja, bahwa Alvin Toffler juga sudah kita diskusikan di kelas, bahwa beliau menjelaskan tentang kondisi yang akan kita alami, dan mungkin melihat saat ini itu sudah kita alami, disebut dengan future shock atau kejutan masa depan. Dan saya pikir bisa kita jadikan refleksi terkait dengan COVID-19 ya, yang belakangan ini menyita perhatian seluruh dunia, bahwa kondisi ini bisa jadi memberikan pelajaran ke kita. Kondisi ini tepat untuk menguatkan atau kuat mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang pentingnya pemahaman kita tentang filsafat pendidikan. Ada tulisan yang menarik beberapa hari yang lalu. Itu tulisan dari Prof. Yongzhao ya. Beliau menulis bahwa tahu itu bukan keju. Artinya kita tidak bisa berharap baunya, rasanya tahu itu menjadi rasa dan baunya keju. Atau juga kita tidak perlu menganggap atau membuat gitu ya, atau menjadikan tahu itu rasanya dan baunya itu seperti keju. Apa yang dimaksud dengan tulisan ini? Artinya begini, Profesor Yongzhao menjelaskan dengan kiasan ini bahwa sekolah dan praktek pendidikan konvensional hari ini itu emang sudah tidak berjalan. Kita harus mengakui itu, kita harus menghadapinya, bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa sekolah itu seolah-olah sekolah itu masih normal. Sehingga
kita harus adaptasi, kita perlu penyesuaian diri sebagaimana yang disampaikan oleh Alvin tadi, bahwa ya di antara caranya atau kunci dari kondisi ini itu adalah beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Mau tidak mau guru harus belajar tentang teknologi, kemudian murid juga, sekolah juga, sehingga sekolah sekarang bukan menjadi sesuatu yang seksi lagi bangunannya gitu, karena orang semua sudah belajar di rumah-rumah. Ini yang penting juga untuk kita jadikan refleksi. Nah, lagi-lagi filsafat pendidikan memberikan gambaran ke kita bahwa kondisi ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Baik, kita juga sudah belajar tentang hakikat manusia, pendidikan kemarin ya, bahwa apakah manusia dan binatang itu sama atau berbeda, sekiranya sudah kita diskusikan. Kemudian juga kita sudah belajar tentang pendekatan filsafat pendidikan ya. Apakah kita menggunakan analisis problem, sistem formal, atau filosofi pendidikan. Saat ini kan dengan kondisi COVID ini ya bisa kita gunakan misalkan contoh filosofi pendidikannya. Jadi misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis kita, di saat problem-problem dasar sekolah saat ini diharuskan untuk belajar di rumah dengan teknologi, sedangkan kondisinya tidak semua siswa punya gadget gitu kan. Bahkan yang terakhir ini UNESCO sudah menjelaskan bahwa ada 830 juta pelajar yang tidak memiliki akses ke komputer, dan lebih dari 40% pelajar tidak punya akses internet di rumahnya. Itu kan informasi yang mengkhawatirkan sekali dengan kondisi ini. Ya, lagi-lagi kita kembali ke future shock tadi. Oleh karena itu fenomena ini bisa menjadi bahan berpikir kita, bahan refleksi kita melalui filsafat pendidikan. Lalu kemudian kita juga belajar tentang pemikiran-pemikiran tokoh filsafat. Dari kemarin ada tokoh-tokoh misalkan kayak Paulo Freire, Ki Hajar Dewantara, Ivan Illich, Syekh Naqi Yuval Atas. Nah, dari situ mudah-mudahan pemikiran-pemikiran mereka menjadi inspirasi kita. Ada yang kritis tajam ya. Anda tentu tahu dengan Paulo Freire, Ivan Illich, Ki Hajar Dewantaranya, dengan pemikiran beliau yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita sudah belajar tentang sistem pendidikan di luar negeri, bagaimana ini mengajak kita bahwa sistem-sistem pendidikan di luar itu tentu menjadi bahan tambahan buat kita, nilai tambah buat kita, sehingga kita bisa melihat dari tidak cuma sudut pandang sistem pendidikan kita, tapi juga sudut pandang dari negara-negara lain. Ya, walaupun tidak melulu tidak melulu baik gitu, tapi paling tidak sebagaimana ilustrasi yang saya sampaikan ini, bahwa kita berharap bahwa filsafat pendidikan ini bisa menjadi air yang kemudian menjadikan kita tumbuh besar dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan perkuliahan kita bisa jauh lebih kritis melihat pendidikan, kritis tapi tidak juga krisis gitu. Dikuatkan dengan referensi bacaan-bacaan yang terus kita lakukan. Diskusi kan masih bisa, Anda masih bisa diskusi lewat WA dan segala macam.
baik video call juga bisa gitu kan. Itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini terakhir perkuliahan kita, tinggal nanti nunggu informasi kapan kita akan melaksanakan final test dan teknis finalnya seperti apa nanti Bapak informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, tolong dibaca lagi, direfleksikan lagi materi-materi yang sudah disampaikan, diskusi-diskusi yang sudah dilakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.